Ya, kita masuk ke yang pertama ya, review underlying basis. Nah, jadi kita mereview hal yang benar-benar menjadi dasar gitu ya. Nah, apa gitu ya? Ya ini strategi itu kan sudah menjadi produk gitu ya. Nah, bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah SWOT. Nah, SWOT ini yang kita review gitu ya. Reviewnya apa? Ya di dalam perjalanan waktu kita menyusun strategi itu kan misalnya yang dijalankan 2020 ini ya, itu kan disusunnya akhir tahun 2019 kemarin. Ya biasanya perusahaan itu menyusun sekitar bulan Oktober gitu, nah seperti itu. Oktober November itu disusun gitu ya. Nah, ketika disusun 2019 kemarin gitu ya, siapa yang tahu gitu ya 2020 teh ada Covid gitu ya di Indonesia gitu, siapa yang tahu gitu. Bahkan Cina pun mungkin tidak akan menyangka bahwa mereka sampai Januari Februari itu kan mereka lumpuh total ya gitu. Kita kan masih, nah mereka sekarang udah bisa jalan semuanya, kita yang belum gitu ya, seperti itu gitu. Nah, artinya kita nggak pernah tahu gitu ya, apakah kondisi nanti 2020 seperti apa sebetulnya tepatnya gitu. Kita nggak tahu, kita cuma bisa meramalkan gitu. Nah, sehingga di dalam perjalanan waktunya sebetulnya selama Januari, Februari, Maret kemarin gitu ya, April, Mei terus sebetulnya yang tadi saya katakan evaluasi strategi itu kan harusnya secepat mungkin gitu ya. Nah, dalam perjalanan waktu yang kemarin gitu kita sudah harus bisa menanyakan kepada diri sendiri, maksudnya di perusahaan gitu ya. Si perusahaan itu harus bisa menanyakan ke dirinya sendiri gitu ya. Apakah kekuatan kita itu masih kuat nggak sebetulnya? Masih bisa kita bilang kekuatan nggak sih sebetulnya? Dan seperti itu, gitu ya. Nah, perlu nggak sih kita ada kekuatan baru, tambahan yang lain gitu, nah seperti itu. Nah, kemudian apakah kelemahan-kelemahan kita juga masih menjadi kelemahan atau sudah lebih baik atau malah lebih parah? Nah, seperti itu. Apakah kita menemukan kelemahan yang lain gitu ya, apa tanpa sadar kita membuat perusahaan kita tuh menjadi semakin lemah tanpa kita sadar mungkin, nah seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang dijawab selama jalannya kemarin ya, jalan kemarin, nah seperti itu. Nah, sama si opportunity trade juga gitu ya. Jadi yang pertama review underlying basis itu perusahaan menanyakan kepada dirinya sendiri. Jadi sama persis ketika pas belajar analisis internal kemarin. Nah, cuman kalau analisis internal ya kita fokusnya kepada menanyakan diri sendiri untuk memperoleh strength sama weakness. Nah, kalau di sini selama jalannya waktu Januari, Februari, Maret, April, Mei itu ya perusahaan menanyakan mengenai strength weakness-nya, mengenai opportunity trades-nya. Apakah yang dulu 2019 kita sangka itu peluang, itu masih peluang nggak sih sekarang ini? Nah, sekarang ininya itu bisa Januari kemarin, bisa Februari kemarin, bisa Maret. Mungkin sampai Januari kita masih bilang itu peluang. Begitu Februari masih peluang. Begitu Maret mungkin agak menyusut gitu ya. Kayaknya belum tentu deh. Begitu April enggak jadi peluang deh. Kenapa? Karena KBNA lockdown gitu. Nah, seperti itu. Kemarin kan April kemarin lagi parah-parah ya semuanya. Semua negara masih dalam kondisi lockdown. Nah, seperti itu ya, sehingga kita tidak ya perusahaan yang mengandalkan ekspor gitu ya, pas Februari masih bisa tuh ya ekspor ya ke Amerika kemana, Maret mulai berkurang, April geus teu bisa deui gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah ada peluang lain yang bisa dikembangkan gitu? Nah, mungkin kita justru melihat oke, kalau kita nggak bisa ekspor keluar, mungkin kita sekarang malah ya di dalam aja gitu. Kalau misalnya perusahaan garment, mungkin kita udah nggak bisa nih ekspor jas karena setelan jasnya orang Amerikanya udah nggak, kan orang biasanya yang pakai kerja pakai jas formal gitu kan luar ya, Eropa sama Amerika gitu. Nah, karena merekanya lockdown, kita nggak bisa ngirim ke sana juga gitu ya. Udah mungkin kita bikin, kalau di sini juga nggak terlalu dipakai, itu nggak dipakai setelan jas dan itu formal, kita bikin baju rumahan aja malahan, atau malah bikin APD gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu kan menjadi peluang. Tapi ditemukannya kemarin udah kelewat gitu di bulan April gitu. Sekarang kan kita bayangkan lagi ngevaluasi itu sekitar bulan September, Oktober ini ya, sebelum kita mau menyusun yang baru. Nah, apakah ancamannya yang kemarin sudah disusun tuh masih ancaman gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Apakah ada ancaman yang baru ya, atau ancaman yang nggak bisa kita tangkep lagi, ternyata nggak bisa kita sangka, ternyata itu muncul gitu ya menjadi ancaman ya, bisa bisa menjadi ya apa,
baru ya, bisa dibilang baru sih ya gitu, nah seperti itu gitu. Nah itu ya mengenai ininya review underlying basis gitu. Nah ini contoh ya, saya pakai contohnya perusahaan Tiga Pilar Sejahtera atau produknya Taro. Mungkin teman-teman nggak tahu Tiga Pilar Sejahtera, tapi pasti tahu produknya ya, Taro. Ini seperti itu ya, snack yang bentuknya net gitu. Nah taruhlah selama 2019 kemarin ya, dia punya bahan-bahan strateginya SPOT-nya itu seperti ini ya, punya kekuatan yang dia itu punya kekuatan merek yang semua orang sudah tahu gitu ya, merek Taro itu, sehingga dia nggak perlu cerita lagi gitu. Nah seperti itu, dia punya harga yang cukup terjangkau ya, semua orang bisa beli, distribusinya luas, mau beli dimanapun juga bisa, kita ada aja, mau di toko tradisional gitu dan dimana kita ada gitu ya. Tapi dia punya kelemahan juga, pengembangan produk yang terbatas, yaitu misalnya Taro itu kan sudah terlanjur dia terjun dalam snack bentuknya net ya, seperti akhirnya ketika dia mau buat varian lain dalam bentuk itu bisa membunuh dirinya sendiri, makanya pengembangan produknya hanya bisa melalui rasa ya. Kemudian dia punya kelemahan juga, ternyata turnover karyawannya tinggi ternyata ya. Nah tapi dia ada peluang, yaitu bahwa Indonesia itu kan budaya snackingnya tinggi ya, jadi ngemil apa segala itu tinggi ininya kebutuhannya. Kemudian ada dukungan dari industri lain karena kebutuhan snackingnya tinggi ya, industri lain itu misalnya sampai industri perhotelan, penerbangan, pariwisata itu pasti mudah gitu, kita mau ada snacknya apa, ada Taro di sana gitu. Nah seperti itu. Nah ancamannya ya, mudah pemain baru masuk ya, kita lihat banyak banget snack masuk ya, yang dari yang ada merek sampai yang nggak ada merek gitu ya, seperti itu. Nah target karena pemain baru masuk, kita sebagai konsumen mau nyoba-nyoba juga gampang, sehingga kita nggak terlalu loyal ya sama si merek Taro itu. Nah kemudian kita juga tahu ya bahwa ada ancaman bahwa produk dengan MSG itu kan nggak baik ya, kita juga. Nah itu kan bagi ancaman sebagai Taro ya. Nah ini semua dipertanyakannya gitu ya. Kalau opportunity ini Oppo sama T ditanyakannya ya selama implementasi, tadi saya katakan selama implementasi selama Januari, Februari, Maret, yaitu dengan melihat kondisi ya PES sama industry condition-nya, five force-nya dilihat lagi selama periode kemarin Januari, Februari, Maret, April. Ya, ketika Februari kita sudah melihat bahwa Italia mau mulai lockdown kemarin gitu, dan kita udah mulai, Singapura udah mulai juga gitu, mulai kondisi ekonomi sosial nih seperti apa nih. Nah seperti itu tuh ya, sampai akhirnya kondisi industri condition-nya gitu. Nah kalau kita lihat Taro kan di retail toko ya, tapi kan di Indonesia atau dimanapun sebetulnya retail kan tetap hidup kan, satu-satunya industri yang nggak mati itu kan retail sebetulnya kemarin, karena itu kebutuhan utama. Nah ya itu. Nah sama si strength-nya juga ya selama implementasi, yaitu kita melihat selama jalan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya kemarin, itu kondisi internal kita, HRD, marketing, produksinya seperti apa ya, seperti apa kondisinya, apakah tetap bisa melayani kegiatan produksi seperti biasa ya, atau malah harus ada karyawan yang dikurangin ya. Itu yang kita yang kemarin ya, teman-teman pasti tahu ya, banyak yang perusahaan melay-off karyawan gitu. Nah itu ditanyakan sepanjang kemarin jalan udah lewat periodenya itu. Nah, kadang ada perusahaan yang suka tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena mungkin ada ketakutan gitu loh untuk menerima kenyataan gitu. Padahal ya kalau nggak bisa menerima kenyataan, akhirnya juga realita itu kan harus dihadapi ya, mau apa gitu. Emang harus ini. Nah itu halangannya sebetulnya sangat psikologis, biasanya halangannya di dalam evaluasi strategi ini. Sama lah kalau misalnya kita diet gitu, kadang-kadang kan suka nggak mau lihat timbangan gitu, nah seperti itu ya, nggak mau lihat timbangan gitu, seperti itu ya gitu. Nah itu sama ininya, jadi sikapnya ketika kita nggak mau lihat timbangan karena kita lagi diet, sama perusahaan nggak mau evaluasi strategi itu ininya sama, isi pikirannya itu tuh sama sebetulnya, halangannya di sana. Kita masuk ke tahap 2 ya di video selanjutnya.